Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam podcast Himasal Marang Raya. Pada kesempatan hari ini kita bertemu dengan Kiai Muda, pengasuh muda juga, yakni Kiai Haji Athoillah Wirai. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rifai 3 khusus putra, dan juga beliau niki dalam Himasal termasuk pembantu umum. Jadi beliau sangat berperan sekali kemarin itu, termasuk juga yang menggantikan Yai Basuni Azam sebagai pengurus Himasal di periode selanjutnya. Kita perkenalkan Kiai Athoillah. Sehat Yai? Alhamdulillah sehat. Mungkin tetap diparingi kesehatan Yai. Nggih. Ini kita podcast pada kesempatan hari ini, yakni kita fokus pada pondok modern tapi terasa klasik. Ngaten nggih. Kita tahu Pondok Pesantren Ar-Rifai ini kan sematannya adalah pondok pesantren modern. Tapi ternyata dalam pengajaran, dalam metode, dalam khazanah keilmuannya di sisi lain ada bau-bau modernnya, tapi lebih kental ke klasik ini kalau menurut kami. Niki bagaimana bisa diceritakan Yai? Mungkin pertama dulu diceritakan pendirian Pondok Pesantren Ar-Rifai dulu, kemudian nanti yang tadi kok bisa modern tetap mempertahankan keklasikannya kan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh pengurus Himasal untuk bisa sharing-sharing bersama. Ini menjadi satu kehormatan bagi saya pribadi bisa bergabung di podcast Himasal. Pastinya semoga ke depan semakin baik, semakin jaya. Amin, Yai. Mungkin ngapunten Gus, saya perkenalkan dulu, saya Ibnu Athoillah, alumni Lirboyo tahun 2011. Turas. Kemarin mungkin di podcast sebelumnya, setahu saya ada Kiai Masudi, itu juga satu kelas dengan saya. Cuma beliau mulai sanawiyah, karena beliau itu terlebih dahulu di SMA Al-Huda. Terus kalau saya mulai ibtidak, ingat saya 2002, kemudian pulang 2013. Mulai cibi-cibi berarti Yai. Mulai alit. Mulai tamat SD. Tamat SD. Dan alhamdulillah 2013 pulang menikah. Oleh Allah diberikan anugerah bagi saya, anugerah bagi saya untuk bisa berkhidmah, bisa mengabdi di pesantren Al-Rifai. Karena saya beranggapan Gus, mencari ilmu itu sulit, mengamalkan ilmu juga tidak gampang gitu. Lah sedangkan bahaya kita, Masyayikh Lirboyo itu saya yakin lah seluruh alumni Lirboyo itu paham. Pesan yang sangat ditekankan untuk para alumni itu adalah ngadeg-dampar, ngaji. Dan itu saya kira, saya berpikir bahwa mencari ilmu itu yo gak gampang. Dadi wong pinter aku menemukan gampang. Untuk mengamalkan, mengejarkan nasrul ilmi itu juga gak gampang. Benar. Alhamdulillah 2013 saya pulang, ditakdir oleh Allah, diberikan anugerah sakit berkhidmat di Al-Rifai ini. Al-Rifai ini adalah pesantren yang didirikan oleh Romo Yai Ahmad Zamasyari Rifai. Beliau dulu awalnya di pesantren ayahnya di Singosari. Dan itu beliau juga kerabat panjenengan kan Gus. Beliau adalah paman. Akoni nggih paman kula. Beliau dulu itu kan awalnya juga salah satu pengasuh di pesantren Al-Fatah Singosari. Sebagai pengganti dari Romo Yai Rifai dulu. Pengasuh kedua beliau. Pengasuh kedua, generasi kedua. Kemudian beliau melebarkan sayap. Ini sebagai bukti bahwa pesantren abahnya beliau itu semakin berkembang. Buktinya
putranya beliau bisa mengembangkan sayap dengan mendirikan Pondok Al-Rifai. Setahu saya Al-Rifai itu diresmikan pada tahun 99. 99. Dulu kan Semuanya memang di koran pas ada tulisan kiamat 99 dan saya masih ingat itu. Karena peresmian saya ada di sini, ternyata kok nggak jadi kiamat. Sampai sekarang kita masih ketemu gitu. Jenengan menjadi saksi lah pada waktu itu, saksi nyata. Memang background di Al-Rifai itu dari awal memang Ma'hadul Asri atau pondok modern. Karena gaya berpikir Y. Ahmad itu, beliau itu mengintegrasikan antara pendidikan model salaf dan juga pendidikan model kholaf. Jadi tidak hanya salaf saja, model lama, tapi sesuatu yang baru juga dimasukkan di pesantren, diadopsi. Itu dalam segala hal, artinya dalam manajemen, kemudian dalam sistem pendidikannya, juga ada sekolah formal, juga ada sekolah diniyah dan seterusnya. Tapi kalau panjenengan tadi membahasakan modern tapi masih khas salafnya masih ada, itu memang demikian. Karena Yai Ahmad Zamasari sebagai pendiri Pondok Al-Rifai itu, beliau juga background pendidikannya salaf. Di Sarang Sarang, Pondok Jeru, juga wafat-wafatan yang di Peterongan. Iya, Romli. Jadi malah justru beliau itu model salaf gitu, gaya pendidikannya. Jadi tidak hilang. Tetap mempertahankan corak kesalafian. Jadi di Al-Rifai itu, baik di putri ataupun putra, itu tetap ada sistem ngaji bandongan, ada sistem sorokan, bahkan Basul Masail yang itu menjadi satu khas pondok pesantren salaf, itu juga sangat kental dan berjalan baik di Al-Rifai, alhamdulillah. Sehingga arti modern itu bukan berarti kemudian gaya salaf itu tidak ada. Apalagi pengasuh Al-Rifai itu generasi setelah Yai Ahmad Zamasari, putra-putranya mayoritas Lirboyo. Salaf semua. Nggih, salaf. Himasal sedaya. Jadi mulai Yai Muflih, beliau anggota Himasal. Bahkan beliau yang sebelumnya menjadi ketua LIM, betul lepatnya. Tahun periode kemarin beliau ketua LIM PC Malang. Ketua LIM. Kemudian almarhum Yai Basuni, putranya Yai Ahmad Zamasari, juga Himasal. Ketua 1 kemarin. Kemarin. Karena kami kebetulan bareng. Saya sekretaris, beliau ketuanya. Sehingga corak Lirboyo itu masih kental di sini. Alhamdulillah. Sehingga bisa dikatakan Al-Rifai itu ya cucunya Lirboyo. Karena bagaimanapun para pengasuhnya, para pengajarnya itu juga mayoritas dari Lirboyo, Himasal. Mulai Yai Rifai juga seperti dulu pernah di Lirboyo, akhirnya sampai tiba putu semuanya di Lirboyo. Jadi untuk tantangan zaman Yai, tantangan zaman sekarang ini kan kalau mempertahankan pondok salaf di Malang Yai, itu kan sangat berat, apalagi kalau tidak ada sekolah formalnya. Jadi akhirnya mungkin bisa jadi di Arifai ini bisa menjadi solusi, solusi tetap ada formalitasnya tetap, tapi corak kesalafannya tidak kalah kental. Nah, mungkin untuk mempertahankan keseimbangan modern dan klasikalnya itu, bagaimana tips dan triknya ya di Pondok Pesantren Ar-Rifai ini bisa berjalan beriringan gitu. Dan salah satunya adalah dari tenaga pengajar pastinya, bahwa di Al-Rifai itu tidak hanya kemudian menampung orang-orang yang profesional dalam mengajar pendidikan formal, akademisi, tapi juga bagaimana mencari orang-orang yang
background salafnya itu kental. Iya. Makanya tadi saya sampaikan bisa dikatakan 80% itu adalah pengajarnya dari salaf. Sehingga mindset salafnya ada. Tetap bertahan. Ketika umpama contoh dalam MDA bahasa di sini atau Madrasah Diniyah Al-Difai, MDA Madrasah Diniyah Al-Difai. Ketika pengajar pengurusnya itu banyak dari alumni salaf, khususnya dari Lirboyo, maka ketika kita rapat menyusun kurikulum, menyusun gaya model pengajaran, ya maka pasti alur pikirnya sama. Ada basul masail, ada sorokan, ada lalaran, karena memang satu frekuensi gitu. Pola pikirnya satu, nggak perlu untuk merubah-rubah lagi. Jadi tinggal visi misinya sudah sama. Di samping juga kita pastinya karena kita modern, mengintegrasikan pendidikan formal, kita juga mewadahi ataupun merekrut tenaga-tenaga pengajar atau pengurus yang memang punya kapasitas dalam pendidikan formal. Dan di sini di Al-Difai itu kita memang kepengurusannya ada 3, Gus. Jadi ada bahasa di kami pesantren Al-Difai itu ada direktur pendidikan formal, direktur pendidikan diniyah, kemudian direktur pondok pesantren. Sendiri-sendiri. Berarti pondok pesantren dengan diniyah terpisah. Sendiri-sendiri Saya kepengurusannya. kalau di Lirboyo ada MAM, ada pondok. Kalau di sini ada direktur pondok, ada direktur pendidikan. Lah pendidikannya ada 2. Ada diniyah, ada formal. Jadi yang menjalankan itu sendiri-sendiri. Namun pastinya tetap berkoordinasi supaya tidak bertabrakan, karena memang objeknya sama, santrinya tetap itu gitu. Santrinya sama antara formal dan juga diniyahnya tidak berbeda, ngoten nggih. Terus kemudian di sini juga mengembangkan ada Ma'had Ali. Saya dulu di Lirboyo di tahun 2018 itu, sebelum perumusan Ma'had Ali yang ada di Lirboyo, ternyata ngiblatnya ke Arifai. Karena yang membawa Gus Hamim niku. Jadi mungkin bagaimana perkembangan Ma'had Ali yang ada di Arifai ini sehingga tetap bisa eksis di tengah gempuran. Kalau santri itu pulang mending kuliah di luar saja, ngoten loh. Nah ini bagaimana eksistensi dari Ma'had Ali yang ada di Arifai ini? Pastinya kita meregenerasi anak-anak santri, teman-teman santri yang memang punya kapasitas dan loyalitas tinggi dalam pendidikan diniyah. Terus penggodokan itu sejak jenjang pendidikan sebelumnya, Gus. Jadi di SMP, di SMA, kita itu ada semacam lembaga basul masail. Jadi ada unit di bawah naungan Direktur Pendidikan Diniyah namanya LBM Al-Difai. Di Pondok Arifai 3 ada, di Arifai 1 ada. Lah di sanalah kita menggodok. Jadi ada beberapa anak itu yang memang kita masukkan sebagai kelas khusus, kita ajarkan untuk menjadi aktivis basul masail. Kemudian kita ajarkan sorokan tambahan privat, yang itulah mulai awal tuh kita masuk di gaya pikir mereka. Menjadi embrio-embrio yang nanti akan masuk ke Ma'had Ali. Oh gitu. Rata-rata dari sana memang. Anak-anak yang minat atau loyal ke pendidikan diniyahnya tinggi. Itu yang akhirnya meneruskan ke Ma'had Ali. Dan memang di sini itu Ma'had Ali-nya 2017 SK-nya, Gus. Saya ingat betul waktu itu saya diperintah sama almarhum Kiai Basuni untuk mendirikan perguruan tinggi. Lah waktu itu Ma'had Ali itu baru ada di 2016. 2016. 16 ada Ma'had Ali, kemudian 1 tahun Arifai sudah Arifai ada. 2017 SK. Jadi generasi kedua. Di Lirboyo 2018. Karena memang waktu saya presentasi Ma'had Ali di Jakarta di Kementerian Agama,
Waktu itu saya ditemani oleh Gus Hamim. Gus Hamim niku nggih. Waktu itu Gus Hamim masih aktif di Lirboyo. Nggih. Waktu presentasi oleh asesornya ditanya, alumni mana? Nggih. Saya alumni Lirboyo, Gus Hamim Hamim juga alumni Lirboyo. Lirboyo. Akhirnya lebih banyak ditanyakan Lirboyonya. Jadi memang luar biasa lah. Nggih. Karena ini topiknya podcast Iya, Himasal ya. Jadi saya perlu menceritakan betapa Lirboyo itu bahasa saya, pondok-pondoknya santri alumni Lirboyo itu semakin dia berpegang kepada Lirboyo itu semakin sukses, semakin moncer, semakin pansos gitu. Bahasa sekarang panjat sosialnya itu cepat, santri mana Lirboyo. Benar, harus pansos. Kami di Alifai termasuk ya itu karena branding ya, kalau di Alifai branding guru-gurunya Lirboyo. Sehingga ketika waktu itu ditanya, oh alumni Lirboyo, Gus Hamim malu. Asesornya bertanya, loh Lirboyo itu termasuk pondok generasi awal yang mengusulkan ada matali. Ingat Gus Gus Reza di Tribakti. Waktu itu ada matali dan waktu itu masih digodok di Kementerian Agama. Beliau Yai Reza, putranya almarhum Mbah Imam, Yai Reza itu termasuk generasi awal yang menyuarakan Mahat Ali. Sehingga kalau sekarang Lirboyo itu hitungannya dibanding pondok-pondok yang lain, SK-nya lebih akhir, tapi perkembangannya luar biasa, Madali. Marhala Sani itu ada beberapa pondok, selain Lirboyo. Marhala Sani di Indonesia itu cuma ada 3 setahu saya. Jadi di situ Bondo, di Nurul Jatid kalau nggak salah, atau kalau nggak Tebu Ireng, kemudian di Lirboyo. Lirboyo itu paling cepat, paling cepat dan paling banyak mahasantrinya. Karena memang Lirboyo itu santrinya ada berapa Gus? 50, hampir 50 ribu. Hampir 50 ribu. Dan pondok terbesar. SK-nya boleh terakhir, tapi moncernya lebih dahulu. Ajan Barokah itu tidak bisa diurus. Saya ingat Gus itu waktu ada rapat amali Asosiasi Mahat Ali. Waktu itu kalau nggak salah di Pekalongan itu sempat pemateri itu dari Kementerian Agama itu. Pemateri itu sampai gini. Loh, ini ada Mahat Ali baru. Tapi masih 1 tahun, santrinya ribuan. Benar. Waktu itu saya ingat Gus Amin, Gus Amin, Yai Amin, putranya Mbak Yai Makin, dia tahu itu di tempat kami di Lirboyo. Luar biasa lah, luar biasa. Maka terus terang kami ya pastinya kita sebagai alumni Lirboyo itu, walaupun kami tidak mampu menyecap ilmu sebanyak yang lain di Lirboyo, menjadi alumninya saja itu bangga. Kebanggaan tersendiri. Dan itu yang harus dimiliki oleh setiap alumni, pemirsa. Jadi tadi disinggung ada Gus Hamim. Gus Hamim itu salah satu menjadi dzuriyah, menjadi menantu dari Yai Huda. Jadi beliau juga bukan salah satu ketua LBM PWNU Jawa Timur. Jadi beliau memang sangat mempunyai giro, kesemangatan yang sangat tinggi, sehingga ide-idenya itu biasanya out the box. Makanya Gus, gini, jadi ketika Panjana tadi menanyakan bahwa mempertahankan salaf itu bagaimana gitu ya, dan kita tahu bahwa tidak hanya di Alifai saya kira. Bisa dikatakan bahwa di Malang Raya atau di kabupaten yang lainnya itu saya sering mendapatkan keluhan bahwa pondok yang tidak ada atau tidak mengadopsi formal itu yang sulit berkembang. Kecuali Lirboyo Kembali lagi saya ke Lirboyo. Saya pernah dengar dawuhnya salah satu alumni Spogus. Itu dawuh gini ke ayah saya waktu itu dawuh gini, lek duwe anak
pondokne nang Lirboyo. Nggih. Karena Lirboyo ku kabeh pengasuhe wali gitu Nggih. Mas. Oh, sampai ada Sampai statement ada seperti gitu. itu, Masya Allah. Ada ki sepuh Nggih, dawuh. nggih. Wis pondokne nang Lirboyo. Karena semua pengasuh Lirboyo itu adalah wali. Mulai dari Mbah Abdul Karim sampai generasi sekarang lah pastinya. Maka saya simpulkan bahwa kalau saya boleh menyimpulkan, Lirboyo itu bisa seperti itu ya tidak hanya dari sistem loh Gus, Iya. tapi ada faktor X-nya. X-nya. Faktor X-nya ya karena para wali-wali yang banyak. Di luar Mungkin, di nggih. luar nggih, konteks Di secara luar dohir nalar, ya, nggih, secara secara dohirnya memang seperti itu. Karena memang banyak alumni-alumni yang kemudian merasakan berkah dari Lirboyo. Di Lirboyo dulu ya biasa-biasa Biasa, saja, nggih. tapi setelah pulang kemudian menjadi dai, menjadi kiai dan Nggih. yang lain juga banyak. Kembali lagi tadi Yai atau ada yang mau saya tanyakan terutama di wilayah Malang ini ada paradigma bahwasanya tadi sudah jenengan singgung sedikit, ketika nanti kok tidak ada formal, pondok itu tidak akan berkembang. Nah ini akhirnya lebih fokusnya itu adalah ke pendidikan formal, bukan ke pendidikan salafiyahnya. Akhirnya banyak pondok-pondok yang kemudian besar secara kuantitas, tapi kualitasnya bisa dikatakan mohon maaf nggih, menengah ke bawah dalam pendidikannya, dalam kemudian khazanah keilmuannya. Lah ini untuk ya napa nggih, untuk pemikiran-pemikiran terutama di Malang ini bagaimana paradigma itu agar nanti kita itu tetap fokus dengan keilmuannya, fokus dengan khazanahnya. Jadi kita jadikan sekolah formal itu sebagai bisa dikatakan hanya wasilah saja lah, bukan menjadi makosidnya lah. Kebanyakan ini menjadi makosid akhirnya. Lah ini bagaimana Pondok Arifai ini menjaga hal itu, akhirnya tetap mengedepankan khazanah keilmuan, ya, tidak hanya kemudian pokoknya ono formale, pokoknya santri ini akeh. Bagaimana untuk menumbuhkan itu, terutama untuk masyarakat umum. Pastinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa itu tidak terlepas dari pengelola pesantren itu sendiri, berperan gaya berpikirnya, sehingga ketika pesantren itu walaupun ada sekolahan, ada formalnya, tapi ketika gaya atau mindset berpikirnya itu salaf juga, artinya tetap juga mengadopsi modern formal, tapi gaya berpikir salafnya tidak hilang. Maka itu bisa kemudian mindset berpikir itu disalurkan kepada siswanya. Saya sampaikan tadi, kenapa kemudian, mohon maaf Gus, ini bukan kok bukan membanggakan diri, cuma takadusan binima lagi. Walaupun seperti di Al-Difai ini mengadopsi formal, mengadopsi gaya berpikir pendidikan modern, tapi bukan berarti kemudian tidak bisa mengikuti pendidikan salaf. Kita itu, mohon maaf, kalau mungkin bisa saya ceritakan, di Al-Difai itu Basul Masail yang saya ceritakan sebagai bagian dari kekhasan pesantren salaf, itu salah satu pesantren yang aktif mengikuti Basul Masail di mana-mana, itu Al-Difai. FMPP terutama. FMPP Putri, setahu saya FMPP Putri itu nggak setiap pondok dapat undangan 3 komisi. Kadang ada pondok itu dapat komisi A atau komisi C saja, atau komisi A dan C. Al-Difai selalu 3. Selalu 3. Ini saya kira menjadi satu bukti bahwa walaupun pondok itu modern, tapi masih tetap bisa dikelola untuk mindset salaf. Yaitu salah satu caranya adalah bagaimana kita merekrut sebanyak-banyaknya tenaga pengajar yang memang secara kualitas dan kapasitasnya salaf. Sehingga anak itu pasti ketika masuk di kelas mindsetnya dibangun untuk seperti itu. Tidak kemudian akhirnya melulu hanya ijazah kerja, enggak. Ini paradigma orang tua sekarang kan seperti itu. Sekolahnya bagaimana? Yang ditanyakan itu kualitas sekolah. Dan juga fasilitas. Nggak ditanya kemudian nanti keluarnya ini
akan mengajar seperti apa, kemudian keilmuannya seperti apa. Iya. Maka sering sekali didawuhkan oleh Yai Kafabi Mahrus ketika kami sowan ke beliau niku Yai. Jadi pondok pesantren modern itu ada karena pengajar-pengajarnya dari pondok salaf. Iya, benar. Jadi ya. seolah-olah beliau itu mau menjelaskan yang saya paham dari perkataan dawuh beliau itu seolah-olah yang bisa menelurkan pengajar-pengajar yang handal, pengajar-pengajar yang militan itu ya dari pondok salaf. Iya. Benar. Jadi kalau saya pribadi itu menganggap menafsirkan kan nggak apa-apa dawuh-dawuh kiai kita tafsirkan. Pokok jangan yang tafsir buruk lah. Yang seperti didawuhkan Mbak Yeka Fabi tadi itu saya kira juga menjadi satu semangat bagi kita bahwa walaupun kita itu pondok modern tapi bagaimana jangan sampai melupakan semangat salaf. Jangan konsep itu kita hafal lah, al-mukhafadhu ala qotimi sholeh itu berkali-kali kita dengar, kita ucapkan. Ya itu. Maka penting sekali itu kita pahami bahwa kita itu karena memang sekarang di mana-mana saya rasakan sama Gus. Jadi kalau pondok-pondok itu tidak mengadopsi pendidikan ala kini gitu ya, ala sekolah, maka ya menurun. Kecuali pondok-pondok yang memang sudah moncer lah dan ada faktor X-nya tadi. Wali. Lah di Arifai salah satu cara juga untuk agar mindset orang tua itu tidak melulu kemudian dunia atau sekolah modern saja. Itu kita mengadakan majelis taklim, Gus. Majelis taklim untuk wali santri. Rutin. Itu setiap sambangan. Jadi setiap 2 minggu sekali ketika sambangan, sebelum sambangan itu wali santri kita ajak istighosa, kemudian majelis taklim. Baru sambangan. Itu bagian dari bagaimana kita menyamakan mindset. Karena bagaimanapun komponen atau rukun keberhasilan santri itu saya kira 3. Ada pengajar, ada siswa itu sendiri dan wali santrinya. Gitu. Jika ini tidak sinkron akan hancur salah satu. Iya, pasti akan tidak maksimal. Ini harus sama ini. Mindset orang tua, pengasuh dan anak. Ini kalau bisa berhasil, maka sistem itu akan bisa kita masukkan. Sebaik apapun sistem, kalau 3 komponen tidak sinkron, itu repot. Sulit untuk mengkondisikan. Wis anake iya, gurune wis tenanan, wong tuwae boyong ae ndang boyong. Orang tuanya minatnya besar, gurunya juga oke, sistem oke, anaknya gak baik. Berarti saya ingat dulu pertama kali Yai Ahmad Zamasari ingin mendirikan sekolah formal sehingga beliau hijrah, saya bahasakan hijrah. Itu karena di Singosari, di Pondok Al-Fatah itu ada hal yang harus dijaga di Pondok Putri yang lama itu karena memang ada dawuhan dulu itu. Ada dawuhan dari Yai Rifai, wis Pondok Putri gak usah sekolah-sekolahan. Akhirnya dari itu akhirnya Yai Zamasari karena memang tetap menjaga dawuh itu, akhirnya beliau itu kemudian memilih tanah di sini. Dan dulu seingat saya itu saya diceritani oleh ibu saya, Ibu Mutia itu bahwasanya dulu sebelum beliau memilih tanah di Ketawang ini, di Ketawang di Gondang Legi ini, beliau itu bermimpi. Mungkin jenengan pernah mendengar dereng. Ya perlu kami sampaikan, bermimpi itu kemudian di tengah-tengah tanah, kini kan masih tanah di sini tahu tebu-tebuan itu kan banyak gitu. Di tengah-tengah itu ada kursi. Ada kursi. Lah, kursi itu kemudian beliau mimpi itu keluar dari Singosari menuju ke Ketawang ini, terus kemudian melihat kursi, didekati ternyata ada yang duduk. Yang duduk di situ adalah Romo Yai Rifai Basuni.
Jadi akhirnya dari situ kata ibu saya, iku paling cakmat kalau memanggil Yai Zamasari, cakmat iku hanya di ridhoi ambek Buya. Itu menjadi satu isyarat gitu Gus. Isyarat akhirnya beliau akhirnya berat, aslinya itu berat untuk tinggal jauh dari napa niku Bunyai Asma. Karena memang waktu itu beliau juga pengasuh utama Gus. Iya, pengasuh utama, wakilnya Yai Ja'far itu. Karena mungkin karena melihat ada penggantinya, penggantinya dan memang pemikiran Yai Zamasari itu kalau kata ibu saya visioner. Ke depannya bagaimana akhirnya tercetuslah pondok ini salah satunya memang lahir dari embrio pondok salaf yang ada di dan termasuk Singasari. Setahu saya Mbak Yai Rifa itu putra-putra dan cucunya Lirboyo semua. Kecuali satu keluarga ada yang memang menghafalkan. Kalau yang menghafalkan tidak dan Lirboyo. Tapi secara bisa dikatakan dari 8 anak yang sugeng total kan 13. Yai Rifai itu putra putrinya 13, sedo napa niku 5 atau 6 5. Kemudian tinggal 8 semuanya dipondokkan di Lirboyo. Jadi sampai sekarang masih ada generasi cicit lah, generasi cicit termasuk putra dari Yai Basuni dan generasinya sudah berbeda. Maka kalau saya lihat memang di Malang Raya itu betapa banyak pondok-pondok besar itu yang dari Lirboyo, pengasuh-pengasuhnya kan. Benar. Makanya saya ingat dawuh dari Mbak Yai Maimun yang beliau juga alumni Lirboyo, alumni generasi Mbak Abdul Karim. Mbak Yai Maimun itu setahu saya pernah dawuh ngeten. Pondok yang hebat, kiai yang hebat itu adalah ketika pengasuhnya ngalim, santrine ngalim, terus iso ngedekne pondok. Lah itu Lirboyo pasti itulah sudah jagonya. Kita buktikan. Iya. Dan Lirboyo itu banyak terbukti dari alumni-alumninya. Wali gitu kan. Kemudian santri-santrinya yang ngalim-ngalim pulang ya pasti banyak yang mendirikan pondok. Memang karena segmen kita Himasal maka saya kira perlulah kita memberikan semangat kepada teman-teman Himasal, alumni wali santri pun, terutama bagaimana kita menghidupkan pertemuan sesama alumni Gus. Saya kira penting nih Gung. Ini penting tuh Gus. Walaupun sebagaimanapun kita itu keadaan mungkin dalam rumah tangga atau ekonomi dan seterusnya. Ketika kita bertemu sama alumni, itu kayak semacam ada semangat baru gitu. Benar. Dan alhamdulillah kan setahu saya di Masal, terutama di generasi akhir di Malang, betapa banyak kegiatan banyak sekali. Pertemuan. Benar. Mulai dari yang ilmiah ada, sampai yang guyon ada, sampai yang makan-makan. Yang ilmiah ada, yang terbaru Jamul Jawame. Dan itu background jargon kita satu-satunya musyawarah di Indonesia, bahkan di dunia. Jamul Jawame dimusyawarahkan. Musyawarah Jamul Jawame. Iya. Mboten kerasa Gus. Durasi insyaallah nggih. Nanti kita bisa lanjutkan kembali mungkin dengan pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan tema-tema yang lebih menarik tentang kehimasalan dan kealumnian. Ini karena memang dibatasi waktunya, kami juga memohon maaf dan berterima kasih sudah dipinjami studio yang sangat bagus, mungkin nular. Jangan lupa untuk para penonton untuk like, share, komen dan juga subscribe, dan juga jangan lupa kalau ingin tetap mendukung channel Himasal Malang Raya sudah bisa diaktifkan super thanks. Jadi nanti panjenengan bisa membantu meningkatkan kualitas dan juga
konten yang ada di Himasal Malang Raya dengan memberikan super thanks itu. Terima kasih. Kami Muhammad Taufikur Rahman dan Yai Ibnu Athaillah mohon undur diri. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.